Guys, please stop. Don't skip this video. Kalian skip, kalian rugi, kalian ketinggalan satu lagi informasi yang sangat-sangat terbaru dan mantap guys. Dimana dikatakan pada baru-baru ini, dimana ini adalah status Pulau Pasir yang dikatakan Pulau Pasir milik Indonesia. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja termasuk Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan ini adalah berita terbaru, dikatakan status berkaitan mengenai Pulau Pasir. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun jom semak berita nih. Pulau Pasir atau Asmori tidak pernah menegaskan status pemilikan wilayah Pulau Pasir. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Asmori tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Hey, hola Indomax Magazines. Dah 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama masih panas Pulau Pasir. Meskipun Kemlu sudah menegaskan bahwa Pulau Pasir bukan milik Indonesia, sepertinya masyarakat adat Laut Timur pun tetap ngotot mau menggugat Australia atas klaim kepemilikan Pulau Pasir itu bos. Dan terkait hal ini, lagi-lagi Kemlu Indonesia pun menegaskan status Pulau Pasir, di mana Pulau Pasir dari dulu bahkan tidak pernah menjadi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Nah, lantas bagaimanakah penegasan baru Kemlu ini? Dan bagaimanakah sejarah lengkapnya? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Di tengah sanksi-sanksi barat terhadap minyak dan gas Rusia, ternyata tidak disangka-sangka bos. Minyak Rusia ini pun ternyata tengah membanjiri pasar Asia. Bahkan minyak ini kabarnya banyak yang parkir berada di lepas pantai Singapura dan Malaysia. Nah loh, lantas akan dijual kemanakah minyak ini? Mengapa banyak yang parkir di dekat wilayah kita? Apakah mau dijual ke Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian terakhir berita ketiga nanti yang tak kalah panas, datang dari China yang diam-diam ternyata membangun kerajaan militernya di dekat wilayah Indonesia. Nah, di wilayah manakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari Pulau Pasir. Seperti yang kita ketahui, walaupun sudah ditegaskan oleh Kemlu RI, Bapak Ferdi Tanoni perwakilan masyarakat adat Laut Timur tetap kekeh meminta Australia angkat kaki dari Pulau Pasir itu dan bahkan mengancam bakal membawa masalah ini ke jalur hukum bos. Nah, tak main-main. Terkait hal ini, Kemlu pun menegaskan untuk yang kedua kalinya bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda maupun negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yaitu Bapak El Amrih Jinangkung dalam press briefing Kemlu Kamis 27 Oktober 2022 kemarin pun menyatakan bahwa wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut sebagai asas utis possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dan dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, Asmorif ini pun juga tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Selain itu, Bapak Amrih pun mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim kepemilikan Pulau Pasir oleh negara Inggris.
Kemudian beliau jelaskan juga bahwa Pulau Pasir juga tidak pernah masuk dalam peta wilayah NKRI, baik peta yang dibuat pada tahun 1957, 1960 maupun tahun-tahun berikutnya, bos. Karena itu dengan tegas Amrif mengatakan bahwa Indonesia memang tidak pernah memiliki atau mengklaim kepemilikan atas Pulau Pasir. Namun, sebagai catatan, walaupun tidak dimiliki oleh Indonesia, beliau pun menyatakan bahwa kawasan perairan Pulau Pasir memang kerap menjadi lokasi nelayan tradisional NTT untuk mencari ikan, bos. Karena itulah pada tahun 1974, kemudian tahun 1981 dan 89, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menaikkan nota kesepahaman mengenai hak nelayan NTT untuk mencari ikan di perairan tersebut. Artinya, walaupun wilayah itu milik Australia, nelayan NTT pun tetap diperbolehkan untuk mencari ikan di wilayah tersebut. Mantap, mantap. Guys, kalau kita tengok berita ini sedang hangat diperdebatkan di media-media semasa. Kalau kita tengok seperti YouTube dan juga ada lagi platform-platform yang lain yang membincangkan bahawa Pulau Pasir itu adalah kepunyaan Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya jarak Pulau Pasir itu daripada Indonesia dan juga kepada Australia, dikatakan ke Indonesia dalam jarak dalam 130 km. Dan jarak ke Australia di dalam 340 km. Dan jarak ke Indonesia ni dekatlah. Tetapi kalau kita berbalik kepada sejarah yang dikatakan, kalau kamu semua cek ke dalam banyak sekali ke dalam website berita-berita semasa di Indonesia yang mengkabarkan bahawa Pulau Pasir ataupun lebih dikenali sebagai Asmo Reef itu dan tidak termasuk ke dalam jajaran Indonesia, dan sebenarnya Pulau Pasir ataupun lebih dikenali sebagai Asmo Reef itu sebenarnya bukan milik Indonesia. Dan kalau kita berbalik kepada sejarah, dikatakan daripada India Belanda lagi sejak dulu lagi sebenarnya tidak pernah mengiktirafkan ataupun tidak pernah memberi informasi berkaitan mengenai Pulau Pasir. Jadi, dan kalau kita tengok kepada peta-peta sejak daripada 10-20 tahun yang dahulu, di mana Pulau Pasir ini sebenarnya tidak pernah termasuk ke dalam jajaran Indonesia dan tidak pernah masuk ke dalam kawasan-kawasan pulau di Indonesia. Cuma kalau kita tengok di Pulau Pasir itu banyak nelayan-nelayan daripada Indonesia sendiri yang ulang-alik daripada Indonesia ke Pulau Pasir. Di mana dikatakan Pulau Pasir ini jarang ada manusia yang pernah pergi di sana. Ialah kalau kita tengok kalau jarang manusia pergi ke Pulau Pasir, jadi tidak mustahil segala hasil-hasil laut seperti ikan, tumbuh-tumbuh karang banyak sekali didapati di sana. Jadi nelayan-nelayan daripada Indonesia sejak dulu lagi, sejak 10-20 tahun yang lepas lagi, banyak nelayan daripada Indonesia selalu ulang-alik daripada Indonesia ke Pulau Pasir untuk mencari ikan. Dan dikatakan ikan-ikan di sana memang sangat-sangat banyak, guys. Jadi di Pulau Pasir itulah tempat persinggahan nelayan-nelayan Indonesia untuk beristirahat selepas keluar mencari ikan di lautan, dikatakan berdekatan dengan Pulau Pasir. Tapi apa-apa pun sekarang cukup jelas bahawa Pulau Pasir itu bukan kepunyaan Indonesia, tetapi dikatakan dia termasuk di dalam jajaran Australia. Jadi cukup clear di sini, dan banyak sekali dikatakan pada sebelum ini dikatakan Pulau Pasir itu milik Indonesia, dan pada masa kini cukup clear dikatakan Pulau Pasir ini bukan termasuk di dalam jajaran Indonesia, guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.